Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang penuaan dan gangguan psikologis. Penuaan adalah hasil akumulasi dari perubahan organisme atau objek karena waktu. Penuaan memiliki arti yang luas. Salah satunya, penuaan merupakan siklus kehidupan dari mulai manusia dilahirkan, melewati masa kanak-kanak, remaja dewasa, hingga pada suatu titik manusia merasa tua. Proses penuaan adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang pertama yaitu adalah demensia. Demensia sendiri adalah sekelompok penyakit dengan ciri-ciri hilangnya ingatan jangka pendek, kemampuan berpikir atau kognitif, dan melakukan hal sehari-hari. Demensia ini disebabkan oleh berbagai penyakit dan kondisi yang mengakibatkan sel-sel otak yang rusak atau kondisi antara sel otak. Hipokondriasis merupakan gangguan kecemasan di mana orang yang mengalaminya percaya bahwa ia menderita penyakit yang parah meski sebenarnya penyakit itu tidak ada dan hasil pemeriksaan medisnya normal. Penyebab hipokondriasis yang pertama, memasuki masa pensiun, merasa kehilangan identitas, status, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, kehilangan keamanan finansial. Yang keempat, merasa terabaikan dari anak-anaknya. Gejalanya, menurut Nugroho, gejala yang dialami penderita hipokondriasis adalah yang pertama, kurang atau hilangnya perhatian pada diri, orang lain, atau lingkungan. Yang kedua, inisiatif menurun. Yang ketiga, ketidakmampuan berkonsentrasi. Yang keempat, aktivitas menurun. Yang kelima, kurangnya nafsu makan. Yang keenam, mengeluh, tidak enak badan, dan kehilangan semangat. Sedangkan menurut Santoso dan Ismail, yaitu suasana hati yang terus-menerus murung, sedih, kecewa, resah, gelisah, takut, emosi labil, mudah tersinggung, merasa kesepian, tidak berharga, tidak berdaya, serta perasaan hampa. Penanganannya, yang pertama CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana CBT ini mengajarkan seseorang untuk membedakan antara pikiran dan perasaannya dengan melibatkan asumsi serta keyakinan yang dimilikinya. Yang kedua, IBT atau Interpersonal Therapy, memperbaiki penderita depresi dari sisi fungsi sosial. Diharapkan penderita mampu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan interpersonal guna mencegah perkembangan episode depresi. Yang ketiga, terapi ulasan, membantu penderita lansia mengatasi perubahan yang mereka alami dan merasa damai dengan kehidupan yang telah dijalaninya. Yang keempat, obat antidepresi untuk mengurangi risiko efek samping yang berat. Gangguan tidur. Individu mengalami suatu perubahan dalam kualitas dan kuantitas pola istirahatnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau mengganggu gaya hidup yang diinginkan. Penyebabnya, yang pertama, kematian pasangan atau teman dekat, pensiunan, peningkatan obat-obatan, penyakit yang dialami, kondisi lingkungan, stres psikis, serta diet atau nutrisi. Gejalanya, sering terbangun di tidur malam. Yang kedua, kekacauan dalam mengatur jam biologis tubuh. Yang ketiga, susah bernafas. Selanjutnya yaitu penanganan dengan behavioral therapist. Yang pertama, stimulus kontrol. Lansia diedukasi untuk menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur dan menghindari kegiatan lainnya seperti membaca, menonton, dan lain sebagainya. Yang kedua, sleep restriction, di mana lansia diedukasi agar tidak tidur terlalu lama dengan menggunakan frekuensi berada di tempat tidur. Yang ketiga, sleep hygiene, mengubah pola hidup lansia dan lingkungan sehingga meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya, terapi relaksasi, mengatasi kebiasaan lansia yang mudah terjaga di malam hari saat tidur. Yang selanjutnya, Cognitive Behavioral Therapy,
Psikoterapi kombinasi yang terdiri dari stimulus kontrol, sleep restriction, terapi kognitif tanpa terapi relaksasi. Tujuan mengubah maladaptive sleep belief menjadi adaptive sleep belief. Selanjutnya anxiety, di mana penderita merasa cemas dan gugup berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Penyebabnya yang pertama, masalah ekonomi, yang kedua selalu memikirkan penyakit yang diderita, ketiga sedikit berkumpul dengan keluarga, yang keempat merasa kesepian. Gejalanya, penderita mengalami cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut, serta gangguan pola tidur seperti mimpi buruk atau menegangkan. Selanjutnya itu penanganannya. Yang pertama dengan konseling, diberikan pada lansia dan keluarga maupun pendampingnya. Yang kedua, psikoedukasi, diberikan terkait gangguan kecemasan pada keluarga agar dapat mendorong lansia untuk latihan menghadapi sumber kecemasan secara bertahap. Yang ketiga, psikoterapi, mindfulness based cognitive therapy atau MBCT. Hanya itu pemaparan dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.